Oke, teman-teman, jadi hari ini materi terakhir untuk listening ya. Jadi kita hari ini akan latihan listening yang bagian terakhir atau bagian ketiga seperti itu. Nah, jadi di listening nanti teman-teman akan dikasih 50 pertanyaan ya yang dibagi ke dalam 3 parts, part A, part B sama part C. Part A namanya short conversations atau dialog pendek ya. Kalau part B namanya adalah long conversations atau dialog panjang. Kalau part C itu namanya long talks, teman-teman. Jadi monolog panjang seperti itu. Nanti kita mendengarkan satu orang berbicara lumayan panjang seperti itu ya. Nah, di part 1 nanti teman-teman akan mendengarkan 2 orang, si A dan si B, cewek cowok ya. Si A ngomong apa, si B menjawab, kemudian diikuti pertanyaan seperti itu. Nah, part A ini paling banyak di listening, teman-teman. Jadi dari 50 soal, part A ini 30-nya ya. Dan tipsnya teman-teman harus konsentrasi, jangan terganggu dengan suara lingkungan ataupun apapun yang ada di lingkungan teman-teman, di sekeliling teman-teman waktu tes ya. Kemudian fokus juga pada pembicara kedua, walaupun jangan ketinggalan pembicara pertama juga, karena biasanya pembicara kedua itu jawabnya menggunakan perumpamaan atau idiom. Kemudian hati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda. Nah, pengecoh ini berupa satu kata atau 2 kata yang kita dengar diucapkan sama si B, itu nanti biasanya ditulis lagi ya, tapi hanya 1 kata atau 2 kata itu. Nah, nanti kalimatnya itu biasanya malah dirubah atau eee, idenya sudah berubah, seperti itu. Biasanya malah jawabannya di part A ini, eee, kata-katanya yang digunakan tidak menggunakan yang kita dengar diucapkan oleh si B, seperti itu. Jadi kata-katanya beda, tapi ceritanya sama, seperti itu. Kemudian di part B sama ya, tetap ada 2 orang, si A dan si B. Bedanya dengan part A tadi, kalau di part B ini si A dan si B mereka saut-sautan. Jadi si A ngomong, dijawab si B, dijawab si A lagi sampai percakapannya selesai. Nah, nanti satu audio itu diikuti 4 pertanyaan rata-rata ya, teman-teman. Tapi kadang juga 3, kadang juga 5. Tapi rata-rata 4 maksud saya ya. Dan untuk part B ini hanya ada 2 audio atau 2 percakapan. Jadi 4 kali 2 soalnya nanti di part B hanya 8. Nomor 31 sampai 38. Tipsnya adalah sambil mendengarkan teman-teman pahami topik yang mereka bahas. Kemudian eh, si A itu attitude atau opininya eh, mengenai topik yang dibahas bagaimana, si B bagaimana. Nah, tapi kalau pembicaraan ini hanya berupa tanya jawab, itu enak. Teman-teman hanya fokus saja pada yang menjawab. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar long talks atau monolog ya. Jadi satu orang ngomong agak panjang, jadi kita kayak dengerin dosen menjelaskan seperti itu, teman-teman. Nah, untuk part C ini sisanya ya, nanti nomor 39 sampai nomor 50. Nah, sama seperti part B, jadi satu percakapan panjang atau satu audio nanti umumnya diikuti 4 pertanyaan, walaupun kadang juga 3, kadang juga 5, tapi umumnya 4. Nah, berarti bisa dibilang nanti teman-teman di part C ini di listening akan ada 3 audio atau ada 3 long talks, tiga rekaman seperti itu. Oke, dan setiap rekaman atau setiap audio diikuti dengan 4 pertanyaan yang tidak ditulis tapi dibacakan. Oke, jadi memang harus listen carefully, harus konsentrasi ya, teman-teman, fokus juga. Nah, untuk part C ini teman-teman harus memahami alur dari pembicaraan. Yang perlu teman-teman pahami adalah setiap kalimat yang diucapkan, jadi ketika kita ngomong ya, kalimat satu dan kalimat yang lain itu harus berhubungan. Nggak mungkin kalimat pertama saya ngomongin tentang A, tiba-tiba kalimat B itu ngomongin tentang D dan nggak nyambung, nggak mungkin teman-teman. Jadi pasti kalimat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu ngurut seperti itu dan nyambung satu sama lain. Oke. Nah, sebelum kita ke latihan mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Nggak ada ya. Nah, sama teman-teman di listening ini nanti teman-teman kirim jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab. Oke, silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. Saya mute mic saya ya, teman-teman. Silahkan. Now we will begin part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park.
Quite probably, we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water, or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42. What does the tour guide recommend? Alright, silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu. Silahkan teman-teman, sedapatnya dulu. Oke, ada jawaban CDCA, ada CDBA. Alright, kita cek bersama ya. Oke, kita dengarkan audionya dengan skripnya dulu. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water, or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi kalau diartikan, itu tadi adalah sebuah pembicaraan oleh seorang pemandu wisata di Taman Nasional Everglades. Nah, tadi dikatakan hari ini kita akan melakukan perjalanan menggunakan tram melalui bagian dari Taman Nasional Everglades. Kemungkinan besar nanti kita akan melihat sejumlah buaya yang sedang berjemur di bawah matahari di tepi air atau menjulurkan kepala mereka dari dalam air. Tentunya kita tidak akan turun meninggalkan tram kapanpun sampai kita meninggalkan area itu karena bahaya yang bisa disebabkan oleh buaya-buaya itu. Ngomong-ngomong, kalian pasti pernah mendengar ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya.
Sudah menjadi hal umum untuk mengatakan bahwa seseorang itu menangis mengeluarkan air mata buaya ketika dia pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Buaya itu selalu terlihat ada air matanya di mata mereka. Namun mereka itu tidak menangis karena sedih ataupun kesedihan yang dibuat-buat atau yang dipura-purai. Namun, seekor buaya itu menggunakan lapisan air matanya atau selaput air matanya untuk menyingkirkan kadar garam yang berlebihan dari dalam tubuhnya. Seekor buaya itu tidak berkeringat sama halnya seperti manusia dan tetap harus mengeluarkan atau menyingkirkan kadar garam yang berlebihan melalui air matanya. Jadi, jika kalian melihat seekor buaya itu sedang menangis, jangan mengira bahwa buaya itu lagi sedih, apalagi sampai dihibur ya. Buaya itu sebenarnya berkeringat melalui matanya. Coba lihat di sebelah sana, di sebelah kanan. Ada dua buaya besar di tepi air, tepat di sebelahnya pohon-pohon yang tumbang itu. Kalian boleh mengeluarkan kamera kalian dan mengambil gambar dari sini di atas tram. Tapi kalian tidak boleh meninggalkan tram untuk mendekat. Nah, tram sendiri itu kendaraan yang terbuka jendelanya ya, memang tujuannya untuk wisatawan seperti itu, teman-teman. Oke, kita dengarkan number 31. Number 39. Where does this talk take place? Oke, maaf, 39 ya. Jadi di manakah pembicaraan tadi terjadi? Nah, itu tadi pembicaraannya dilakukan oleh pemandu wisata. Terus beberapa kali beliau bilang on this tram ya, di tram ini. Berarti sebenarnya mereka di atas tram. Oke, berarti jawabannya yang Charlie ya, on a tram, di sebuah tram. Tram sendiri itu tadi kalau di tempat saya nyebutnya odong-odong atau kereta kelinci, teman-teman. Kalau di Bali dulu ada namanya Komotra tahun 2006, nggak tahu sekarang masih atau enggak seperti itu. Oke, di tempat teman-teman pasti juga namanya ada yang sama, ada yang beda seperti itu. Oke, lanjut ke number 40 ya. Kita dengarkan soalnya. Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Oke, jadi apa ungkapan mengeluarkan air mata buaya atau apa arti dari ungkapan mengeluarkan air mata buaya ketika diaplikasikan ke manusia atau ketika dipakai untuk mendeskripsikan manusia? Nah, tadi dijelaskan, it is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Jadi, sudah menjadi hal umum kita mengatakan seseorang itu mengeluarkan air mata buaya ketika dia pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Nah, A, B, C, D yang menyampaikan pura-pura sedih itu adalah yang delta ya. It means they are pretending to be sad. Oke, berarti jawabannya delta, nomor 40, teman-teman. Oke, next, number 41. Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Oke, jadi kenapa buaya itu kok kelihatan ada air mata di mata mereka? Nah, sebenarnya itu tadi selaput air mata ya. Jadi itu adalah buaya itu mengeluarkan keringat dari situ atau kadar garam yang berlebihan dari tubuhnya tadi. Oke, kita cek A, B, C, D. Yang alpha they are sad, mereka sedih bukan gara-gara sedih ya. Yang bravo mereka menjemur diri sendiri, mereka sedang berjemur, bukan. Kalau yang Charlie mereka menyingkirkan kadar garam. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Alright. Next, number 42. Number 42. What does the tour guide recommend? Oke, jadi apa yang pemandu wisatanya tadi rekomendasikan atau sarankan? Nah, ini maksudnya merujuk ke kalimat terakhir tadi ketika si apa namanya si tour guide-nya tadi ngasih tahu ada buaya tadi ya teman-teman. Dia bilang you can get out your cameras and take picture from here on the tram. Seperti kalau diartikan kalian boleh mengeluarkan kamera kalian dan mengambil gambar dari sini di atas tram. Oke, berarti nomor 42 jawabannya adalah yang alpha ya, taking photographs atau mengambil gambar, mengambil foto seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke round 2. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih dari teman-teman. Silahkan teman-teman. No? Oke, kalau nggak ada, mari kita langsung lanjut ke round
2. Silahkan dicoba dulu. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Number 46. What does the professor remind the students about? Oke, silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya ya. Kemudian nanti kita bahas, silakan teman-teman. Oke, sepertinya belum ada jawaban. Gak apa-apa, mari kita cek bersama kalau gitu ya. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States.
Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Baik, itu tadi ya. Jadi itu tadi sebuah sebuah kuliah oleh seorang profesor universitas. Nah, dikatakan tadi silakan duduk teman-teman karena saya ingin memulai kelas hari ini. Hari ini kita akan membahas salah satu dari bentuk transportasi abad ke-19 yang berbeda dan lebih elegan. Namanya clipper ship. Clipper ship dari abad ke-19 merupakan kapal yang digunakan untuk mengarungi lautan yang memiliki layar yang banyak dan besar, yang didesain untuk kecepatan tinggi. Mereka diberikan nama clipper ship karena fakta bahwa mereka itu melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Clipper ship itu dibuat dengan sejumlah layar untuk memaksimalkan kecepatan mereka. Mereka biasanya memiliki 6 hingga 8 layar di setiap tiang kapalnya. Dan kapal itu biasanya memiliki 3 atau mungkin 4 tiang kapal. Kecepatan yang mereka bisa raih itu sangat cepat di era tersebut. Clipper ship itu bisa sebagai contoh menyelesaikan tugas perjalanan yang menakjubkan dari New York menuju San Francisco dalam kurang dari 100 hari. Clipper ship itu pertama kali digunakan di Amerika Serikat di tahun 1840-an. Mereka awalnya itu dimaksudkan untuk melakukan perjalanan dari New York, mengelilingi ujung Amerika Selatan dan berlanjut menuju Cina untuk mentransport atau untuk membawa teh menuju Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat ngambil teh dari Cina ya di tahun 1840-an tadi. Kemudian ketika emas ditemukan di California di tahun 1848, clipper ship itu segera dialih fungsikan atau digunakan yang lain kegunaannya ya untuk mengangkut sejumlah penambang emas dan persediaan tambang yang banyak dari pantai timur menuju California. Dengan keberhasilan clipper ship-nya Amerika, Inggris itu memulai armada clipper ships mereka sendiri untuk mentransport atau mengangkut barang-barang dagangan dari tempat-tempat yang jauh dari kerajaan British Raya. Itu saja untuk kelas hari ini. Jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Oke, kita lanjut ke soal number 43. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Oke, jadi di mata kuliah apa kuliah tadi itu kemungkinan diberikan. Nah, tadi ngomongin tentang kapal ya di tahun 1840-an atau 48 seperti itu clipper ship, teman-teman. Oke, yang Alpha water sports olahraga air bukan olahraga ya. Kalau yang Bravo fisika bukan juga karena nggak ada reaksi-reaksi seperti itu ataupun teori fisika yang dijelaskan. Bravo bukan. Kalau yang Charlie sejarah Amerika bisa jadi ya karena itu ngomongin di transportasi abad ke-19 seperti itu. Kalau yang Delta psikologi bukan ya karena ngomongin kapal nggak punya psikologi. Berarti jawabannya yang Charlie nomor 43. Lanjut number 44. Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Oke, jadi apa makna dari ungkapan to clip along? To clip along itu artinya melaju pesat, teman-teman. Oke, nah atau kalau teman-teman misalnya ada soal seperti ini terus bingung. Teman-teman ingat-ingat aja tadi to clip along itu disebutkan ketika membahas apa? Tadi to clip along itu dibahas. Jadi they were given the name clipper ships in reference to the fact that they they can clip along kalau nggak salah at fast
at such fast rate of speed. Jadi mereka itu diberi nama Clipper ship karena bisa melaju pesat di kecepatan yang tinggi. Terus setelah itu pun ngomongin tentang kecepatan seperti itu ya. Dan A, B, C, D di pilihan soal nomor 44 ini yang menyebutkan nama kata cepat itu cuma satu, yaitu yang bravo. To move fast. Ya sudah, berarti jawabannya yang bravo, untuk bergerak dengan cepat seperti itu. Oke, number 45. Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Oke, jadi apa kegunaan pertama kali dari clipper ships di Amerika Serikat? Nah, tadi di tahun 1840-an, clipper ship itu digunakan untuk mengangkut teh dari Cina, ya, teman-teman. Berarti nomor 45 ini jawabannya adalah yang alpha, yaitu to bring tea from China. Kemudian kegunaan kedua tadi disebutkan di tahun 1848 itu emas ditemukan di California. Akhirnya dialihfungsikan, yang awalnya mengangkut teh dari Cina terus diganti menjadi mengangkut penambang emas ya, dan persediaan tambang dari pantai timur menuju California. Ya, di sini yang ditanyakan adalah yang kegunaan pertamanya, berarti yang mengangkut teh tadi. Oke, jawabannya alpha. Next, lanjut ke number 46. Number 46. What does the professor remind the students about? Oke, jadi apa yang profesornya ingatkan kepada para mahasiswanya tadi? Nah, ini di akhir tadi ya, dia profesornya bilang, don't forget that there's a written assignment due on Friday. Jadi jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta, some written homework, tugas tertulis seperti itu, ya. Oke, nah itu tadi adalah ronde kedua. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman sebelum kita ke the last round atau ronde terakhir, silahkan. Nggak ada ya teman-teman? Baik, kalau nggak ada mari kita lanjut. Dicoba dulu ya, jangan takut salah, silahkan. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Number 49.
How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, silakan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya, teman-teman. Kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban Bravo Charlie dan Alpha Charlie Delta Bravo. Alright, ada juga oke, Bravo Charlie. Ya, benar. Ada juga ACDC, ada juga BADC. Oke. Mari kita dengarkan kembali audio dan skripnya supaya mudah untuk dipahami ya. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Alright, itu tadi. Jadi itu adalah sebuah pembicaraan dari seorang pelatih drama kepada sekelompok aktor-aktor yang mau tampil ya. Nah, tadi dikatakan, saya mengerti bahwa beberapa dari kalian pasti sedang merasakan lebih dari sekedar gugup mengenai pertunjukan malam ini. Dan saya ingin kalian memahami bahwa yang kalian rasakan itu wajar seperti itu. Kalian akan berada di panggung di depan banyak orang malam ini. Dan wajar bila kalian mengalami beberapa ketegangan. Saya ingin membantu kalian memahami yang kalian rasakan dan tidak akan membiarkan mereka mengganggu pertunjukan kalian. Yang kalian alami itu disebut demam panggung. Demam panggung merupakan rasa takut yang muncul sebelum kalian memberikan sebuah pertunjukan di depan audiens. Demam panggung itu tidak hanya dialami oleh aktor dan aktris saja, dia juga bisa dialami oleh musisi, atlet, guru, siapapun yang tampil di depan sekelompok orang. Demam panggung itu terjadi sebelum pertunjukan ketika seorang performer itu khawatir atau takut atau cemas akan terlihat konyol di depan banyak orang. Tepat sebelum pertunjukan nanti malam, jika kalian merasakan sedikit tegang, jika lutut kalian bergetar atau gemeteran gitu ya, jika perut kalian seperti ada kupu-kupunya di dalamnya, maksudnya nggak nyaman ya atau gugup seperti itu. Dan jika kalian berpikir keras mengenai betapa buruk nanti pertunjukan kalian jadinya,
Disitulah kalian sedang merasakan demam panggung. Untuk mengendalikan demam panggung, kalian bisa berusaha untuk mengendalikan reaksi fisik dan pikiran-pikiran negatif yang berhubungan dengan demam panggung. Untuk melawan reaksi fisiknya, kalian bisa mencoba beberapa teknik seperti menarik nafas yang dalam, kemudian regangkan otot, atau bahkan hanya ketawa-ketawa saja untuk mengeluarkan beberapa tekanan. Nah, untuk melawan pikiran-pikiran yang negatif yang berhubungan dengan demam panggung, kalian harus memaksa diri kalian sendiri untuk fokus pada apa yang harus kalian lakukan, bukan pada apa yang orang-orang nanti akan pikirkan. Itu saja yang saya harus katakan sekarang. Saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6 karena pertunjukannya mulai jam 8. Ingat-ingat, jika kalian mulai merasakan ketegangan, cobalah untuk menarik nafas yang dalam untuk supaya rileks dan fokuskan pikiran kalian pada pertunjukan yang kalian akan berikan. Sampai jumpa sore nanti. Oke, number 47. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Oke, jadi siapa yang kemungkinan tidak mengalami demam panggung di dalam pekerjaan mereka? Nah, tadi si coachnya bilang stage fright is not only experienced just by actors or actresses ya. It can also be experienced by siapa tadi? Musicians, athletes, dan teachers. Kemudian siapapun yang tampil di depan audien atau banyak orang. Oke, kita cek ABCD yang tidak tampil di depan banyak orang di pekerjaannya. Karena pertanyaannya adalah yang tidak mengalami demam panggung di dalam pekerjaan mereka. Yang alpha riders, penulis, nah ketemu langsung ya, karena penulis ini kerjanya tidak harus dilihat orang. Dia di kamar sendirian pun bisa sambil kerja, seperti itu. Sedangkan yang bravo, aktor yang diajak ngomong sama coachnya tadi ya, kalau nggak gitu Charlie, atlet, sebagai contohnya tadi selain aktornya, dan yang delta musisi juga sama. Mereka bekerja di depan atau dilihatin banyak audien. Oke, berarti nomor 47 yang tidak mengalami demam panggung adalah yang alpha. Oke, next number 48. Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Oke, jadi reaksi fisik apa yang seorang dengan demam panggung miliki? Nah, tadi ada beberapa yang disebutkan ya, teman-teman. Mari kita cek ABCD. Yang alfa, dia akan melihat kupu-kupu. Nah, bukan melihat, tapi kayak ada kupu-kupu di perutnya. Itu maksudnya idiom ya, atau perumpamaan untuk mengungkapkan seseorang itu sedang gugup. Jadi kayak nggak nyaman di perutnya ada sesuatu seperti yang bergerak-gerak seperti itu. Padahal itu maksudnya gugup. Bukan melihat ya, berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo dia akan mematahkan satu kakinya. Bukan juga tadi tidak disebutkan seperti itu ya, teman-teman. Kalau yang Charlie dia akan memiliki lutut yang gemeteran. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie. Tadi si coachnya bilang if your knees are shaking, seperti itu ya. Jadi jika lutut kalian bergetar. Oke, lanjut ke number 49. Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Oke, jadi bagaimana seseorang bisa melawan pikiran negatif yang berhubungan dengan demam panggung? Nah, untuk melawan pikiran negatifnya tadi cuma satu solusi dari pelatihnya, yaitu focus your thoughts on the performance. Focus yourself to think. Sorry, gimana tadi saya lupa. Pokoknya intinya adalah fokuskan pikiran kalian atau paksa force yourself to focus on what you have to do. Oh ya, seperti itu. Jadi paksa diri kalian untuk fokus pada apa yang perlu kalian lakukan, bukan pada apa yang orang-orang nanti akan pikirkan. Nah, berarti nomor 49 jawabannya adalah yang delta, by focusing on what needs to be done. Dengan berfokus pada apa yang perlu dilakukan. Seperti itu. Oke. Lanjut terakhir number 50. Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, jadi kapan para aktornya tadi harus tiba di teater? Nah, tadi si coachnya bilang, I'll see you back here at 6 o'clock because the performance starts at 8. Jadi, saya akan menemui kalian di sini jam 6. Oke, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman, at 6 o'clock. Seperti itu.
Nah, itu tadi adalah materi terakhir mengenai listening ya, yaitu listening part C. Dan ini memang vocabnya yang dipakai vocab-vocab akademik. Topik yang diangkat adalah topik-topik akademik ya. Beda dengan part A sama part B yang masih ada campuran dengan eh, topik-topik bahasa sehari-hari ya. Sedangkan kalau yang part C ini fokus pada akademik saja. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita akhiri, silahkan. Gak ada ya teman-teman, atau nanti ketika latihan butuh apapun bisa japri saya. Oke. Thank you so much for having me today guys. See you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.